Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun tawi iki ku pangeling-eling sawiji. Ini peringatan, warning. I'lam, ketahuilah anna tarkal jam'i abdulu, meninggalkan menjama sholat, ya, menggabungkan dua sholat yang tentunya bisa dijama, ya, seperti zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya, itu abdul, lebih utama. Jadi tidak usah dijama, justru meninggalkan jama itu lebih utama. Kenapa? Lil khuruji min khilafi Abi Hanifah haitsu manahu, karena keluar dari perbedaan pendapat atau berbedanya pendapat Abu Hanifah, ya, dari pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah itu melarang sholat itu dijama, dan ini seperti ada kaidah fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab, dianjurkan. Alasan yang berikutnya, wali anna fihi, kenapa sholat itu tidak dianjurkan untuk dijama. Wali anna fihi ikhla'u ahadil waqtaini, ya, karena dengan kita menjama berarti secara tidak langsung kita sudah mengosongkan salah satu waktu yang dimana waktu tersebut harusnya ada pelaksanaan sholat, ya. Ini pengosongan an wazifatihi, dari rutinitas yang memang siklusnya harus, misalkan sholat asar ditarik ke zuhur ataupun jama takdim. Nah, ketika kita melaksanakan jama takdim, menggabungkan sholat zuhur dan asar, otomatis nanti di waktu asar itu tidak ada pelaksanaan sholat, jadi kosong dari pelaksanaan sholat, ya, ikhla itu tuh, ikhla'u ahadil waqtaini. Wa yustasna minhu al-hajj, nah dikecualikan dari abdul ini, ya, berarti ini mah dikecualikan, dia mah lebih utama menjama nih. Kalau gitu, kalau ini tanpa alasan itu tidak boleh menjama sholat. Kalau ini dikecualikan siapa? Mereka adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang pada saat itu posisinya sedang ada di Arafah dan di Muzdalifah. Bagi mereka itu afdol atau lebih utamanya menjama sholat. Kemudian afdol juga menjama sholat, ya, lebih utama menjama sholat bagi waman ija jama'a sholat jama'atan, orang yang ketika dia menjama maka dia akan sholat berjamaah. Jadi dia akan sholat berjamaah ketika dia menjama sholat. Artinya ketika dia tidak menjama sholat, berarti dia akan sholat dengan sendiri, dia sholat munfarid. Au khala an hadasihi adaim, ataupun dia sedang kosong, orang tersebut sedang kosong dari daim hadasnya, ya, daim hadas itu orang yang keluar pipis, ya, terus keluar pipis. Nah, pada saat itu dia kosong tuh, tidak keluar, maka pada saat itulah dia menjama sholat. Au kasfu auratihi al jamu abdulu, ataupun orang yang terbuka auratnya. Ini bisa diartikan orang yang tidak punya baju, tidak punya pakaian, ataupun punya pakaian tapi tidak bisa menutupi auratnya, ya, itu malah lebih utama untuk menjama sholat. Wakada man wajada min nafsi karohatahu wasaka pijawajihi. Ini wakaja ini wawunya atau huruf atofnya ke tarkal jam'i abdulu, ya. Jika abdulun lebih utama malah untuk tidak menjama. Siapa? Man wajada min nafsihi karohatahu, siapa yang menemukan atau merasakan ketidaksergan, dia tidak serg kalau menjama. Wasaka pijawaji, dan dia ataupun orang yang ragu terhadap kebolehan untuk menjama sholat, bagi dia tidak usah menjama sholat, ya. Aukana mimma yuqtadabi, ini lewat saja karena tidak ketemu nih maknanya seperti apa. Wa amma man khafa fautal wuqufi au fauta istinqadi asirin law tarakal jam'a,
atau bagi orang yang khawatir tertinggal wukuf di Arafah, atau ketika dia tidak menjama maka dia akan luput dari dia tidak akan bisa menyelamatkan tawanan kalau dia tidak menjama. Bahkan bagi mereka yang dalam kondisi seperti ini, khawatir tertinggal wukuf, khawatir tidak bisa menyelamatkan tawanan apabila tidak menjama, maka wajib, ini bukan sunat lagi, bukan abdul lagi, tapi wajib baginya untuk menjama sholat kalau kondisinya seperti itu, kama qalahu Ziyadi, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Az-Ziyadi. Wallahu a'lam bishawab.